Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Supriyadi SPDI. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang fikih sholat ya. Sebelumnya ini ada gambar orang yang sedang sujud melakukan sholat. Ya, sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Selanjutnya pengertian sholat menurut bahasa artinya doa. Sedangkan menurut istilah serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sebagai sebuah ibadah. Pensyariatan ibadah sholat, yang mana sholat disyariatkan semua agama samawi ya. Wahyu yang kedua mewajibkan umat Islam untuk sholat. Sholat 5 waktu dimulai setelah Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Menurut versi pertama itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-7 Hijriah. Menurut versi yang kedua tanggal 17 Ramadan tahun ke-12 Hijriah. Kewajiban sholat malam dihilangkan diganti dengan kewajiban sholat 5 waktu sebagaimana yang kita laksanakan setiap hari. Dalil pensyariatan sholat itu ada dari Al-Quran, ada dari As-Sunnah atau hadis, ada dari ijma' kesepakatan para ulama. Selanjutnya dalil diwajibkannya sholat 5 waktu itu dari Quran surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78, fa'aqimus sholata wa atuz zakah. Kita diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Berikutnya dalil dari hadis Rasulullah, Buniyal Islamu ala khomsin, sahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholah. Islam didirikan atas 5 hal. Yang pertama syahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, penegakkan sholat, pelaksanaan zakat dan haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Adapun dari ijma' ulama atau kesepakatan ulama, seluruh umat Islam telah berijtima' atas adanya kewajiban sholat dalam Islam 5 kali dalam sehari semalam dan jumlahnya adalah 17 rakaat. Berikutnya hadis Rasulullah, man adroka minas subuhi rakaatan qabla an tatlu asamsu faqad adroka subha wa man adroka rakaatan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrokal asr. Jadi barang siapa yang menemukan subuh atau melakukan sholat subuh sebelum keluar atau terbit matahari, maka dia telah melaksanakan sholat subuh. Dan barang siapa melaksanakan sholat asar dapat 1 rakaat sebelum matahari terbenam, maka sempurnalah sholat asarnya. Namun ini tidak dianjurkan ya, ini alternatif terakhir. Berikut ini adalah waktu-waktu sholat fardu. Yang pertama subuh atau fajar, start dari terbit fajar shodiq, finish atau selesainya adalah terbit matahari. Waktu zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari dan
terakhir itu panjang bayangan benda sama dengan panjang benda itu sendiri. Waktu sholat asar dimulai dari selesainya waktu zuhur dan sampai terbenam matahari. Waktu maghrib dimulai dari terbenamnya matahari hingga hilangnya mega syafaq yang warna merah ya. Waktu isya selesainya waktu maghrib sampai terbitnya fajar shodiq. Berikutnya waktu sholat yang diharamkan. Pertama setelah sholat subuh, kecuali ada hajat ya, qodok sunnah qobliyah subuh atau sholat jenazah. Yang kedua saat matahari terbit. Yang ketiga waktu istiwa, matahari tepat di atas kepala. Yang keempat setelah melakukan sholat asar, kecuali ada hajat ya untuk sholat jenazah. Yang kelima saat terbenam matahari. Bagaimana ketika kita lupa tidak sholat? Ini ada hadis Rasulullah. Man nasiya sholatan falyusolli. Man nasiya sholatan falyusolliha idza dzakaroha la kafarata laha illa dzalik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang lupa melaksanakan sholat maka hendaklah menunaikannya pada saat ia menyadari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya syarat sholat. Yang pertama syarat wajib sholat itu mereka yang beragama Islam, yang sudah baligh dan berakal. Selanjutnya syarat sah sholat itu yang pertama tahu waktu sholat sudah masuk. Yang kedua suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga suci dari najis, badan, pakaian, dan tempat sholat. Yang keempat menutup aurat. Yang kelima menghadap kiblat. Berikutnya rukun-rukun sholat menurut 4 mazhab ya. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Niat menurut Hanafi tidak termasuk rukun, menurut Hambali juga tidak termasuk rukun. Sedangkan menurut Maliki dan Syafi'i masuk dalam rukun. Takbiratul ihram, semua imam masuk dalam rukun. Berdiri, semua imam masuk dalam rukun. Membaca Fatihah, semua imam. Rukuk semua imam. Iktidal atau bangun dari rukuk Hanafi tidak termasuk rukun. Sujud semua imam sepakat masuk rukun. Duduk antara dua sujud Hanafi tidak termasuk rukun. Duduk tasyahud akhir semua imam sepakat masuk dalam rukun. Membaca tasyahud akhir Hanafi tidak termasuk rukun. Membaca sholawat Hanafi tidak termasuk rukun. Salam Hanafi tidak termasuk rukun. Tertib Hanafi tidak termasuk rukun. Tumakninah Hanafi tidak termasuk rukun. Syafi'i juga tidak termasuk rukun. Jadi takbiratul ihram itu dasar hukumnya adalah Quran surat Al-Mudaththir ayat 3 ya. Wa rabbaka fakabir. Dan Tuhanmu agungkanlah atau bertakbirlah untuknya. Selanjutnya hadis Rasulullah, miftahu sholatit tahuru wa tahrimu hat takbiru wa tahlilu hat taslimu. Kunci sholat itu adalah toharoh atau bersuci, dan yang mengharamkannya dari segala hal di luar sholat adalah takbir, dan yang menghalalkan adalah salam. Jadi kalau kita sudah sholat, maka tidak boleh mengucapkan atau bertindak sesuatu di luar sholat. Selanjutnya, berdiri untuk sholat yang fardu, maka masuk dalam rukun. Dan untuk sholat yang sunnah, itu hukumnya adalah sunnah. Ini hadis Rasulullah, sholi qa'iman fa'ilam tastati faqa'idan fa'ilam tastati fa'ala janbin. Sholatlah dengan berdiri
Bila tidak sanggup maka sambil duduk, dan bila tidak sanggup sambil berbaring. Jadi dalam segala keadaan kita bisa melaksanakan sholat. Kemudian dalil tentang rukun membaca Fatihah dalam sholat, itu hadis Rasulullah, la sholata liman lam yaqra' bi umil Quran. Sholat tidak sah tanpa membaca umul Quran, yaitu suratul Fatihah. Mangkana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraatun. Orang yang punya imam maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Jadi ketika imam membaca suratul Fatihah, kita mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan perhatikan. Jadi kalau imam sedang baca suratul Fatihah, kita mendengarkan. Selanjutnya membaca Al-Fatihah ketika menjadi imam dan sholat sendiri itu merupakan rukun. Membaca Al-Fatihah baik jadi imam maupun sholat sendiri itu masuk bagian dari rukun sholat, ya. Ketika menjadi makmum, menurut Imam Syafi'i, ketika sholat jahar, ya, yang bacaannya dikeraskan, makmum mendengarkan kalau sudah selesai membacanya. Terus sholat yang sir itu makmum membaca. Untuk mazhab Malikiyah dan Hambali, ketika jahar tidak membaca, hanya mendengarkan. Ketika siri kita membaca. Apakah basmalah dibaca? Menurut Hambali itu dibaca dengan lirih karena masuk bagian dari suratul Fatihah. Menurut Syafi'i dibaca jahar karena masuk dalam bagian dari suratul Fatihah. Sedangkan menurut Hanafi dibaca lirih karena tidak termasuk daripada bagian dari surat Al-Fatihah. Sedangkan Maliki itu hukumnya haram kalau membaca karena tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Untuk rukuk diambil dari hadis Rasulullah an Aisyata radhiyallahu anha qalat ra'aitu sallallahu alaihi wasallam idza raka'a amkana yadaihi min rukbataihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, aku melihat beliau Rasulullah ketika rukuk meletakkan tangannya pada lututnya. Berikutnya i'tidal, gerakan bangun dari rukuk dengan berdiri tegak. Kedudukan jumhur ulama itu masuk dalam rukun, kalau Hanafi itu wajib. Dalilnya adalah Quran surat Al-Hajj ayat 77, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Berikutnya sujud. Ketika sujud itu ada 7 anggota tubuh. Yang pertama wajah, yang kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Ini dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota wajah, dan beliau menunjukkan hidungnya, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki. Berikutnya ketika sujud, mana yang lebih dahulu, lutut atau tangan? Dari Wa'il ibnu Hujair berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan bila bangun dari sujud beliau mengangkat tangannya sebelum mengangkat kedua lututnya. Hadis riwayat Kamsyah kecuali Ahmad. Duduk antara dua sujud hukumnya menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama itu rukun, menurut Hanafi itu wajib. Posisi iftirash, duduk melipat kaki ke belakang dan bertumpu pada kaki kiri. Kaki kiri dilipat dan diduduki. Kaki kanan dilipat tapi tidak diduduki. Jari-jari ditekuk hingga menghadap ke kiblat.
Kedua tangan diletakkan pada kedua paha dekat dengan lutut, menjulurkan jari-jari. Duduk tasyahud akhir, hukumnya menurut mayoriti ulama adalah rukun, sedangkan Hanafi mengatakan wajib. Posisi tawaruk, jumhur ulama sunnah, duduk melipat kaki belakang dan bertumpu pada kaki kiri dilipat dikeluarkan ke arah bawah kaki kanan dilipat tapi tidak diduduki, jari-jari ditekuk hingga menghadap ke kiblat, kedua tangan diletakkan pada kedua paha dekat dengan lutut. Posisi iftirosh Hanafi hukumnya sunnah. Duduk tasyahud akhir yang selanjutnya adalah membaca salam. Dari Huzaifah RA bahwa beliau melihat seseorang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Ketika telah selesai dari sholatnya, beliau memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Kamu belum sholat? Bila kamu mati, maka kamu mati bukan di atas fitrah yang telah Allah tetapkan di atasnya risalah Nabi Muhammad SAW." Artinya tumakninah ini penting ya. Yang terakhir adalah tertib. Sholat harus sesuai gerakannya dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram sampai dengan salam ya, tidak boleh dilompat-lompat. Berikutnya sunah-sunah sholat, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, posisi tangan di bawah pusar, antara pusar dan dada, ini ketika bersedekap ya. Terus melihat ke tempat sujud, membaca doa iftitah, mengucapkan amin ketika ada imam selesai membaca suratul Fatihah, meregangkan kedua tumit, membaca ayat Al-Quran, takbir antara rukun, doa duduk antara dua sujud, membaca tasyahud awal, meletakkan tangan di paha, sholawat kepada Nabi. Berikutnya tasyahud awal, doa sesudah sholawat, menoleh ke kanan kiri, melirihkan salam kedua, menunggu imam selesai salam, khusyuk dan tazabur. Berikut yang membatalkan sholat, yang pertama berbicara, yang kedua makan minum, yang ketiga banyak gerak dan terus menerus, tidak menghadap kiblat, terbuka aurat secara sengaja, mengalami haid kecil atau besar, tersentuh najis, tertawa, murtad, berubah niat, meninggalkan salah satu rukun sholat, mendahului imam dalam sholat jamaah, terdapatnya air bagi yang tayamum. Demikian penjelasan singkat tentang fikih sholat, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.